masih dapat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Meskipun online, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Yeay! Kita akan menyanyikan satu lagu. Hari ini ku rasa bahagia. Berdiri ya. Oke adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu dengan doa yang dipimpin oleh Kak Meme. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya, kalian tahu nggak tema hari ini apa? Aku masih di sini untuk setia. Kenapa temanya setia, Pak? Karena kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Ya, jadi kita harus tetap mengikuti Tuhan Yesus. Harus setia juga. Oke, kali ini kita akan menyanyikan Setia Setialah. Setialah. Nyanyi ya. Setia
akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi adik-adik, sekarang saatnya untuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambilkan dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 20. Kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Adik-adik masih ingat kan beberapa hari yang lalu kita semua baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sedikit mengingatkan bahwa 76 tahun yang lalu untuk mendapatkan kemerdekaan, para pahlawan harus berperang melawan penjajah. Para pahlawan ini berperang menggunakan senjata. Nah, kalau sekarang yang bertugas untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, mereka semua adalah siapa yo? Ya, mereka adalah TNI dan Polri. Sebelum kita belajar di ayat Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20, pada zaman dahulu tentara Romawi yang berperang itu menggunakan senjata atau alat perang. Senjata atau alat perangnya ini adalah yang pertama, mereka menggunakan ikat pinggang. Dan lalu mereka menggunakan baju sirah. Dan yang ketiga, mereka memakai kasut atau pelindung kaki atau sepatu. Yang keempat, mereka semua memakai perisai. Yang kelima adalah ketopong. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah mereka semua memakai pedang. Nah, di dalam ayat di sini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga seperti tentara Romawi. Kita semua mempunyai alat perang yang akan kita pakai untuk melindungi dari godaan si iblis. Nah, yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran ini maksudnya kebenaran hidup hanya ditentukan di dalam Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita. Dan yang kedua, ada baju sirah keadilan. Baju melindungi kita dari cuaca dingin maupun panas. Di sini maksudnya kita terlindungi hati kita dari pikiran-pikiran yang berusaha masuk dan melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kasut kerelaan atau memakai sepatu kerelaan. Artinya kita siap kapan dan dimanapun untuk kita dapat menceritakan kemuliaan Tuhan. Baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada, kita siap untuk terus menceritakan kasih karunia Tuhan. Yang keempat ada perisai iman. Dengan perisai iman, kita membentengi dari tipu daya si iblis. Kita tidak akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita mempunyai perisai, kita mempunyai pelindung yang kuat sehingga iblis tidak mudah mempengaruhi kita. Dan yang kelima ada ketopong keselamatan. Ketopong ini bentuknya seperti helm, melindungi kepala dan juga wajah. Di sini melindungi mata dan pikiran kita agar mata kita tetap terus melihat hal-hal yang baik. Contohnya nih, kita melihat YouTube atau kita melihat semuanya yang ada di internet. Kita harus melihat semuanya yang baik-baik saja. Kita melihat video atau kita melihat gambar-gambar yang bagus. Sehingga pikiran kita tetap terjaga dengan baik, tetap terlindung dengan baik, sehingga kita tidak terpengaruh hal-hal yang tidak baik yang ada di video dan gambar-gambar yang di internet ini. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita jika iblis siap-siap menggoda kita. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus peka, kita harus selalu belajar firman Tuhan setiap hari agar ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kita langsung tahu bahwa apa yang aku lakukan ini adalah gak baik. Apa yang aku lakukan ini tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi aku harus mulai melakukan hal-hal yang baik. Nah adik-adik, maksud Rasul Paulus yang kita pelajari dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 20 adalah senjata atau alat perang yang dipakai tentara Romawi itu semua adalah agar mereka selamat dari serangan musuh. Sama seperti kita yang diberikan senjata rohani agar kita menang melawan
musuh kita yaitu si iblis, agar seluruh perbuatan dan tingkah laku kita sebagai anak Tuhan tetap terus ada di jalannya Tuhan. Kita terus menang melawan iblis dengan segala hal yang kita pakai, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Jadi adik-adik semua yang di sini siap untuk menjadi tentara Tuhan? Semuanya siap untuk menjadi laskar Kristus? Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa dan belajar firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami dapat belajar bahwa Engkau memberikan kami sebuah senjata rohani agar kami dapat terus berperang melawan si iblis, agar kami terus selalu hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajari kami dan sertai kami Tuhan, agar kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang nurut dengan orang tua dan juga seluruh keluarga kita. Biarlah Engkau yang terus senantiasa memberkati, memberikan kami kesehatan dan memberikan kami semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Eta untuk firman-Nya. Semoga dapat memberkati kita sehari-hari. Amin. Oh iya, kita akan melihat Aktivitas minggu lalu. siapa ya yang sudah mengirim. Check it out. Untuk aktivitas hari ini apa ya? Apa ya? Oke, kita lihat. Check it out. Untuk persembahannya dapat dititipkan oleh majelis atau transfer di deskripsi box di bawah ini. Ya, benar sekali. Oh ya, aku ada pengumuman nih Kak. Apa ya? Minggu depan adik-adik sekolah minggu Akan mengikuti sekolah minggu bersama-sama teman-teman di Klasik Sukoharjo. Ya, betul sekali. Adik-adik harus ikut dan pasti seru sekali ya. Jangan ketinggalan. Untuk menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan menyanyikan Sungguh ku bangga Bapa. Semangat ya, semangat nih. Berdiri juga gak apa-apa. Ikuti gerakan Kak Viola ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, Allah
Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Jangan